Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi unzila bil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atash. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM beserta jajaran yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang tentu saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kehariban junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad kepada keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini akan mendapatkan syafaatul minad dunya ila daril akhirah. Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah malam ke-17. Di hari tadi adalah kita di malam atau di hari pertengahan bulan Ramadan. Jadi posisi kita ini sudah berada di pertengahan bulan Ramadan lewat dikit. Jadi memang biasanya kalau udah posisi seperti ini di pertengahan bulan Ramadan lewat dikit, memang banyak yang KO, banyak yang kalah. Ya, apa itu? Masjidnya mulai lebar, musolanya mulai panjang, karena jamaahnya Allah kabur. Masya Allah, ya Allah ya Allah. Padahal saudaraku, ruang dan waktu Ramadan ini adalah 1 tahun sekali. Kenapa sih umat Islam ini tak pandai memanfaatkan momen yang sangat luar biasa ini? Tak pandai menggapai pahala sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Allah karim. Jadi pantas ya, dalam puasa itu ada 3 kategori. Ada awam, ada khas, ada khasil khas. Tapi yang jelas kalau memang sudah posisinya khas ya, punya kekhususan dalam ibadah kepada Allah, itu Ramadan itu dipinta 1 tahun semuanya Ramadan. Itu bedanya. Kalau orang hamba Allah sudah punya kekhususan ibadah kepada Allah, dia minta 1 tahun Ramadan. Itu bedanya.
Jadi mungkin ini yang menimpa diri kita ini semua kita puasa awam barangkali. Kenapa? Karena survei membuktikan, saudaraku. Apa itu? Jamaah tarawihnya mulai hilang. Kan mestinya kalau kita pahami puasa Ramadan dan tarawih adalah satu paket. Kalau orang hamba Allah sudah punya kekhususan ibadah kepada Allah, dia berat meninggalkan kehebatan di bulan suci Ramadan. Itu kawan saudaraku. Ini bukti kok. Masjid bukan makin penuh, ya kan? Tapi sebaliknya masjid dan musholah mulai hilang jamaahnya. Enggak di mana-mana. Enggak di mana-mana, saudaraku. Ini survei membuktikan. Artinya saya bicara fakta bukan kadang-kadang. Saudaraku semua, mari kita kolerasikan apa yang saya sampaikan. Karena kita masih punya pekerjaan yang namanya tarawih. Jadi tidak panjang-panjang. Ya, kita sedang-sedang saja. Kalau kita kolerasikan apa yang saya sampaikan tadi di awal mukadimah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ini adalah asbabun nuzulnya. Kalau kita pahami bersama, ini adalah tentang bisik-bisik sahabat Nabi. Ya. Dan saya mohon dalam pertemuan yang singkat ini saya beri judul adalah Allah dekat. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah bisik berbisik adalah sahabat Nabi. Apa itu? Kedengar oleh Rasulullah, ya kan? Kata sahabat Nabi, apakah Tuhanku dekat? Apakah Tuhan tidak dekat? Ini awalnya dari situ, saudaraku. Asbabun nuzulnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya, Muhammad, anni terhadapku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Dekat dan dekat, saudaraku. Mohon maaf, Ustaz Edi di rumah suaminya dan anaknya itu ke pasar, ya kan? Padahal itu secara artinya kasat mata keluarga itu adalah dekat, anak adalah dekat, ya. Begitu ke pasar, anak dan istrinya di rumahnya itu kulkasnya itu penuh dengan buah-buahan, minuman manis. Dibuka itu oleh Ustaz Edi di rumah itu. Kan bininya ke pasar, nggak ada tahu tuh bininya dan anaknya. Saudara Edi buka kulkas, makan buah, makan minuman yang manis, nggak ketahuan oleh bininya. Karena bininya lagi di pasar. Tapi kalau kita kembali kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan gerak-gerik manusia dari mulai mau tidur hingga bangun tidur kembali, Allah Maha tahu. Termasuk kecurangan orang yang artinya curang di bulan suci Ramadan. Artinya Allah dekat. Itu satu. Kedua, singkat saja. Di bulan suci Ramadan adalah tempat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudaraku, dipersilahkan semua kita berdoa kepada Allah. Apa kata Allah? Akan aku kabulkan doamu. Yang berikutnya, saudaraku, wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pertanyaannya, mengikutikah kita perintah Allah yang sebenarnya? Agar apa kalau kita mengikuti perintah Allah? Agar kita menjadi manusia yang beriman. Wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Ikutilah perintahku dan beriman kepadaku, kata Allah. Apa tujuan dan fungsinya daripada semua itu, saudaraku? Adalah la'allahum yarshudun, agar menjadi hamba Allah yang benar. Ingat, Ramadan adalah mengedukasi, membangun karakter atau nation kepada dari kita agar menjadi hamba Allah yang benar.
Karena di dalam ayatnya jelas kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terkategori hamba Allah yang beriman agar menjadi naik ke level yang dituju. Apa itu? Agar menjadi hamba yang bertakwa. Itu tujuannya, saudara. Ini poin pertama. Lalu yang kedua, saudaraku, saya juga kita kolerasikan apa yang saya sampaikan tadi, kam min shaimin laisa lahu min syami larjuhi ulatus. Berapa banyak hamba Allah yang melaksanakan ibadah saum, tapi jatuhnya hanya terkategori klasifikasi puasa awam. Apa artinya? Puasa, tapi pahalanya dia hanya mendapatkan haus dan dahaga doang. Oleh karenanya, saudaraku, jangan sampai di momen Ramadan ini kita yang masih bertahan baik dalam wajibnya dan mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari hingga rangkaian ibadah puasa Ramadan, mari kita tingkatkan kegiatan ini. Kenapa? Belum tentu umur kita nyampe dengan Ramadan yang akan datang. Itu pertanyaannya, saudara. Jadi sekali lagi hadirin rahimahullah, berapa banyak hamba Allah yang melaksanakan ibadah saum tapi pahalanya hanya dahaga dan haus doang. Rugi nggak? Rugi, saudara. Kali lagi saya mengajak terhadap saudaraku, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang rugi. Yang ketiga, saudaraku, kalau kita pandai dan pinter merangkum bulan suci Ramadan, baik itu yang wajib pun yang sunnah, kita setia menggapai apa yang kehebatan yang ada di bulan suci Ramadan, hadirin rahimahullah, ending di hari raya kita akan tercatat dan terkategori hamba Allah yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Kita akan tergores dan akan tercatat sebagai hamba Allah yang menjadi pemenangnya. Sekali lagi aku katakan, barang siapa hamba Allah yang mampu mengerjakan baik itu yang wajib maupun yang sunnah di bulan suci Ramadan secara konsisten berkesinambungan sampai akhir Ramadan, maka insya Allah dia akan menjadi pemenangnya di hari Syahdu Syawal. Itu catat, saudaraku. Bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang banyak baju barunya, bukan itu, saudara. Yang menjadi pemenang adalah yang hebat menggapai mengerjakan apa yang ada di bulan suci Ramadan. Saya kira semangat saya berikan motivasi buat diri saya, spirit saya, buat juga saudara saya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati, jaga mata, jaga pendengaran, jaga langkah, agar ini Ramadan ini kita mampu menggapai pahala sebanyak-banyaknya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.